Assalamualaikum. Melanjutkan video power system seri sebelumnya, perjalanan sebuah single line diagram. Video part 3 ini melangkah ke pembahasan bagian loop 1, analisa dan seleksi. Silakan klik subscribe jika ingin selalu mendapatkan update, atau juga berpartisipasi dengan klik like, share, atau komen agar channel ini berkembang. Loop, analisa dan seleksi. Saatnya meninggalkan pos kebutuhan dan kendala yang sudah dibahas di video sebelumnya, melangkah maju untuk melewati beberapa pos di bagian loop 1, yaitu survei beban, pemilihan tegangan, kompensasi reaktif, sumber cadangan, sumber pengganti, otonomi pembangkit, pembagian sumber sampai tiba di overall single line diagram. Aturan utama desain jaringan industri. Bagian loop ini untuk menjelaskan bagaimana proses desain jaringan industri dengan mempertimbangkan semua kewajiban, kebutuhan, dan kendala. Pabrik dirancang untuk beroperasi non-stop, sehingga setiap kerusakan pada satu daya listrik harus dinilai selama fase analisis dan konsekuensinya diperiksa untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Metode yang dikemukakan dalam loop ini terdiri dari dua fase. 1. Berusaha untuk mencapai suatu keseimbangan teknis yang tepat antara kebutuhan dan kendala. 2. Optimasi teknis dan ekonomis melalui penggunaan yang benar dari perhitungan dan konsep tertentu. Sarana komputerisasi yang digunakan dalam analisa jaringan. Berikut ini adalah daftar aktivitas untuk menganalisis dan atau merancang jaringan listrik. Studi aliran beban, studi arus hubung singkat, studi tegangan turun biasanya motor starting, studi stabilitas dinamis jaringan, studi arus dan tegangan harmonik, studi surja lonjakan karena petir dan tegangan switching, studi switching untuk transformator dan kapasitor, studi probabilitas ketersediaan listrik. Dapat saya tambahkan di sini yaitu studi koordinasi proteksi, studi arc flash. Beberapa software yang umum dipakai diantaranya ETAP, Electrical Transient Analysis Program, Big Silent, SKM Power Tools. Tidak berarti bahwa software yang tidak disebutkan di atas tidak dapat digunakan, tergantung kepada preferensi masing-masing. Survei beban. Ini adalah langkah penting pertama dalam mendesain jaringan yang harus terdefinisi secara lokasi geografis kebutuhan dayanya. Hal ini diperlukan untuk membedakan daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Mengelompokkan permintaan daya dengan wilayah geografis, misalnya 3 hingga 8 wilayah sesuai dengan ukuran situs. Mengidentifikasi untuk setiap area beban normal, beban esensial, dan beban sensitif. Saat mendesain berapa besar beban, untuk perkiraan awal secara umum, kita dapat menggunakan contoh faktor beban dan keragaman sesuai gambar ini. Di gambar ini dijabarkan beberapa contoh faktor beban dan faktor keragaman untuk motor-motor, penerangan dan pemanasan, colokan daya. Ini adalah contoh nyata perbandingan antara saat mendesain dan saat realisasi. Gambar di sebelah kiri adalah gambar saat desain, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah gambar saat realisasi atau as install. Terlihat perbedaan yang cukup jelas, misalnya jumlah trafo distribusi dan jumlah generator di antara kedua gambar tersebut. Pemilihan tegangan. Pilihan tegangan ditentukan oleh fungsi sesuai penggunaannya. Level tegangan transmisi. PLN menggunakan tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV, meskipun masih ada 70 kV. Level tegangan distribusi. PLN menggunakan 20 kV, walau industri ada yang 33 kV, ada yang 11 kV. Level tegangan konsumen. Umumnya 220-380 volt. Tetapi jika motor-motor besar pada industri ada yang menggunakan
6,6 kV atau 3,3 kV. Pemilihan level tegangan ini tidak harus sama antara transmisi, distribusi, dan konsumen sesuai dengan praktis lokal. Kompensasi daya reaktif. Utilitas lokal umumnya menetapkan faktor daya minimum untuk titik suplai klien. Kompensasi daya reaktif sering diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini dan dapat dilakukan pada tingkat global, di gardu induk atau di switchboard utama, pada tingkat konsumen atau beban. Jenis kompensasi: kompensasi daya reaktif kapasitif, kompensasi daya reaktif induktif. Overkompensasi dapat menimbulkan tegangan lebih, misalnya fenomena self-excitation dari mesin asinkron karena kapasitor yang terhubung dengan motor dapat menimbulkan tegangan lebih tinggi ketika ada pemutusan dalam satu daya. Juga dapat terjadi ketika kompensasi lebih besar dari 90% magnetizing current yang kira-kira sama dengan arus motor tanpa beban. Prinsip umum kompensasi dengan menggunakan kapasitor dapat dijelaskan sebagai berikut. Gambar kiri menunjukkan vektorial komposisi arus yang berbeda dan untuk arus aktif tertentu, serta pengurangan arus total dalam konduktor. Gambar kanan menggambarkan pertukaran daya reaktif secara lokal yang terjadi antara beban dan kapasitor. Arus total yang disuplai oleh jaringan berkurang, sehingga mengurangi kerugian daya pada kabel. Sumber cadangan dan sumber pengganti. Sumber cadangan dipasang untuk melindungi keselamatan orang, sesuai dengan standar dan hukum, misalnya penerangan jalan keluar darurat. Sumber pengganti dipasang untuk memelihara, menjaga kesinambungan operasional, menjaga fasilitas produksi operasi, atau untuk menyediakan lebih besar fleksibilitas operasi. Meskipun memiliki sumber cadangan atau sumber pengganti, tidak berarti bahwa listrik akan hidup terus. Hal ini bergantung kepada pola operasi sumber cadangan tersebut. Pada umumnya, jika listrik dari utilitas mati, maka sumber cadangan akan diaktifkan menyala, sehingga operasional bisa dilanjutkan kembali. Jadi listrik sempat mati beberapa saat saja. Otonomi produksi listrik. Sebuah pabrik mungkin memiliki pembangkit sendiri untuk menjatuh beban sensitif, mengurangi tagihan listrik terkait tarif listrik, proses pabrik menghasilkan energi, termal atau mekanik, misalnya dalam bentuk uap. Biasanya pabrik pengolahan turunan kelapa sawit atau pabrik gula memiliki excess power. Jika kapasitas hubung singkatnya cukup, untuk mendapatkan kualitas dan tegangan dan frekuensi, lebih disukai untuk mengoperasikannya secara paralel dengan utilitas, karena membantu menstabilkan kinerja alternator pembangkit. Tentunya ketika operasi paralel dijalankan, harus ada pengaturan daya aktif dan daya reaktif sesuai kesepakatan atau aturan. Ini adalah contoh pengaturan kerja paralel. Awalnya beban terhubung dengan utilitas. Beban terlihat naik juga dilihat di sisi utilitas. Lalu genset mulai start, kemudian menunggu proses sinkronisasi. Setelah terjadi sinkron, maka genset akan mengambil sebagian beban, sehingga beban utilitas akan turun. Risiko operasi paralel. Ketika terjadi masalah serius di jaringan swasta atau di utilitas jaringan dekat pabrik, ketidakstabilan dapat terjadi. Dalam hal ini, pemisahan paksa perlu dilakukan agar jaringan swasta tersebut aman dan disuplai oleh pembangkit sendiri. Agar tidak terjadi blackout, perlu pemisahan dengan kecepatan sekitar 0,2 detik, biasanya dengan menggunakan relay Rorschach, rate of change of frequency, serta dibarengi dengan load shedding beban pabrik yang tidak penting secara berurutan untuk menghindari kelebihan beban. Pembagian sumber. Beban tertentu, misalnya starting dari motor besar, power elektronik, dapat menyebabkan tingkat gangguan yang tinggi dalam pasokan utilitas jaringan. Pembagian sumber digunakan untuk mengisolasi fluktuasi beban dan menawarkan keuntungan, yaitu memperbaiki diskriminasi di antara relay proteksi sehingga meningkatkan kontinuitas datu daya ke beban lain. Adaptasi sistem earthing sesuai dengan beban.
Akhirnya kita sampai pada post single line diagram, meskipun masih bersifat draft, yang akan dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu validasi dan optimasi. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.